Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kali ini kita akan melanjutkan video keempat mata pelajaran geografi kelas 10 IPS 1 sampai dengan 4 semester 1 tahun pelajaran 2020-2021 dengan saya sendiri Ibu Sevi. Kita mulai dari tujuan video pembelajaran keempat kali ini, yaitu memahami konsep esensial geografi dan contoh terapannya dalam kehidupan manusia yang merupakan IPK atau indikator pencapaian kompetensi dari 313. Kita awali dengan konsep esensial geografi. Fenomena geosfer yang sudah kita pelajari pada video kedua yang ada di sekitar kita merupakan hasil keseluruhan interrelasi atau keterkaitan keruangan faktor alam atau faktor fisik dan faktor manusia atau faktor non-fisik. Faktor fisik dan non-fisik ini berkaitan dengan aspek geografi yang sudah kita bahas di video ketiga. Dari hasil gejala nyata tersebut akan terbentuk suatu pola abstrak yang disebut konsep. Pola abstrak tersebut berkenaan dengan gejala yang konkret atau nyata tentang geografi dan sering disebut dengan konsep geografi. Jadi, konsep geografi merupakan pola abstrak yang dapat digunakan untuk mengungkapkan berbagai faktor gejala dan permasalahan fenomena geosfer. Sebagai contoh, fenomena gempa bumi itu merupakan fenomena geosfer yang berkaitan dengan litosfer. Bagaimana supaya kita bisa mengidentifikasi bagaimana sih gempa bumi itu, kemudian faktor yang menyebabkan gempa bumi apa saja, permasalahan yang disebabkan oleh gempa bumi apa saja. Nah, itu perlu kita kaji dengan mengkaitkan antara faktor fisik dan faktor non-fisik. Misalnya faktor fisik atau alamnya, daerah tersebut ternyata berada pada patang lempeng, kemudian dikaitkan dengan manusia, dan di situ banyak pemukiman manusia sehingga pada saat terjadi gempa banyak menimbulkan bencana. Nah, bagaimana supaya kita bisa mempelajari faktor gejala dan permasalahannya itu dengan menggambarkan dengan kata-kata, dengan data. Ya, itulah yang disebut dengan pola abstrak. Nanti kita akan pelajari lebih lanjut konsep geografi itu apa saja, sehingga kita bisa mengetahui faktor gejala dan permasalahan fenomena geosfer. Ketika kita bisa mengetahui permasalahannya, faktor penyebabnya, maka kita akan mudah bisa menemukan solusi dari permasalahan tersebut. Sehingga pada akhirnya tujuannya adalah untuk mengatasi setiap permasalahan dalam hidup manusia. Selanjutnya, konsep esensial geografi secara umum yang akan kita pelajari ini ada 10. Yang pertama, konsep lokasi, yang kedua, konsep jarak, yang ketiga, konsep keterjangkauan atau aksesibilitas, yang keempat, konsep pola, yang kelima, konsep morfologi, yang keenam, konsep aglomerasi, yang ketujuh, konsep nilai kegunaan, yang kedelapan, konsep interaksi dan interdependensi, yang kesembilan, konsep diferensiasi area, dan yang ke-10, konsep keterkaitan keruangan. Nah, inilah yang disebut tadi dengan pola-pola abstrak. Kita lanjutkan. Konsep lokasi merupakan kedudukan suatu objek atau fenomena geosfer di permukaan bumi. Konsep lokasi ini dibedakan menjadi lokasi absolut dan lokasi relatif. Nah, ini konsep lokasi terbagi jadi dua. Yang lokasi absolut merupakan kedudukan suatu objek atau fenomena geosfer berdasarkan posisinya terhadap garis lintang dan garis bujur dalam sistem koordinat. Sedangkan lokasi relatif adalah kedudukan suatu objek atau fenomena geosfer terkait dengan keberadaan objek lainnya. Lokasi relatif sifatnya berubah tergantung pada pengaruh daerah sekitar. Lokasi relatif ini disebut juga dengan letak geografis. Contoh terapan konsep lokasi absolut dalam
kehidupan yang dimanfaatkan dalam kehidupan manusia. Kita lihat peta di sini, ada peta Indonesia, kemudian ada garis yang tegak, ini disebut dengan garis bujur, kemudian yang horizontal atau mendatar yang menunjukkan arah barat dan timur, ini disebut dengan garis lintang yang tegak tadi menghubungkan arah utara dan selatan. Setiap garis ini ada nilainya masing-masing, ini disebut dengan titik koordinat yang menentukan lokasi suatu wilayah. Misalnya Indonesia yang sering kita dengar, kita baca, Indonesia ini ya terletak pada koordinat 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 141 bujur timur. Ini merupakan lokasi astronomis atau lokasi absolut. Kenapa disebut dengan lokasi absolut? Karena lokasi absolut ini bersifat tetap atau mutlak, tidak akan berubah. Melalui lokasi astronomis ini kita bisa mengetahui, misalnya letak lintang, kita bisa mengetahui kondisi iklim suatu wilayah atau negara. Melalui letak bujur kita bisa mengetahui kondisi waktu, perbedaan waktu antara wilayah satu dengan wilayah lain. Jadi ini yang disebut dengan lokasi absolut suatu wilayah. Ya, untuk terapan dalam kehidupan sehari-hari untuk apa? Dengan kita mengetahui letak astronomis atau letak koordinat suatu wilayah atau negara, kita bisa, tanpa kita datang ke wilayah tersebut, kita bisa mengetahui kondisi iklimnya bagaimana, musimnya bagaimana, kemudian perbedaan waktu antara negara satu dengan negara lain, wilayah satu dengan wilayah lain, itu bagaimana. Selanjutnya, contoh terapan konsep lokasi relatif. Ini peta Indonesia, kemudian lokasi relatif tadi, contohnya adalah Indonesia terletak di antara dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia, dan terletak di antara dua samudra, yaitu samudra, di sini ada Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Bagaimana kedua posisi tadi, baik di antara benua maupun di antara samudra, itu memiliki dampak bagi Indonesia, baik itu dampak sosial, ekonomi, maupun dampak fisik bagi Indonesia. Dan contoh lain dalam kehidupan konsep relatif ini, misalnya harga rumah di perkotaan umumnya lebih mahal dibanding di pedesaan. Nah, sehingga ketika kita bisa mengkaji fenomena geosfer dengan konsep lokasi, kita bisa mengkaji untuk kegunaan untuk tujuan-tujuan yang lebih penting lainnya. Misalnya yang posisi Indonesia terletak di antara dua benua dan dua samudra. Dengan mengkaji konsep lokasi ini, kita bisa mengkaji manfaatnya, arti pentingnya untuk Indonesia itu apa, untuk membangun Indonesia itu apa. Oh, ketika kita berada di antara dua benua Asia dan Australia, maka kita dekat dengan negara-negara Asia dan negara-negara Australia. Secara tidak langsung kita bisa melakukan kerjasama antara kedua negara-negara di benua tersebut. Dia terjalin hubungan kerjasama sosial, politik maupun ekonomi. Dan tentunya kita bisa mengambil manfaat dari kondisi tersebut. Begitu juga dengan berkaitan dengan harga rumah tadi. Itu ya salah satu manfaat kita mempelajari konsep geografi untuk kehidupan manusia, kemanfaatan kehidupan manusia. Selanjutnya, konsep jarak. Konsep ini mengkaji ruang yang terdapat di antara dua objek atau fenomena geosfer. Dua objek atau lebih ya. Konsep jarak terbagi menjadi dua, yaitu jarak absolut atau mutlak dan jarak relatif. Sama, jarak mempunyai arti penting juga bagi kehidupan manusia sebagaimana tadi lokasi, baik dari segi sosial, ekonomi, dan lainnya. Jarak sangat erat kaitannya dengan lokasi dalam memenuhi kebutuhan atau keperluan hidup. Konsep jarak tadi ada dua, yaitu jarak absolut dan jarak relatif. Sedikit sama juga dengan yang lokasi absolut dan lokasi relatif.
Jarak absolut itu mutlak atau tetap, tidak berubah-ubah. Jarak absolut ini contohnya diukur dalam satuan panjang meter atau kilometer. Sedangkan jarak relatif, jarak yang menggunakan satuan waktu ataupun biaya, ini bisa berbeda-beda tergantung media apa yang digunakan. Nanti akan kita pelajari lebih lanjut. Nah, ini contoh terapan konsep jarak supaya kalian lebih paham yang dimaksud jarak absolut itu seperti apa, yang dimaksud jarak relatif seperti apa. Jarak absolut tadi bersifat mutlak atau tetap. Misalnya, kota A dan kota B memiliki jarak 1000 km. Ini merupakan satuan panjang dan tidak akan berubah. Ketika kita menggunakan menuju dari kota A ke kota B, menggunakan sepeda motor atau mobil atau kereta, maka jaraknya tetap sama 1000 km. Satuan panjang itu disebut dengan jarak absolut. Sedangkan jarak relatif ini contohnya misalnya yang pertama dari A ke kota B, ini jaraknya misalnya tadi 1000 km. Ketika kita menggunakan mobil dengan motor, maka waktu tempuhnya itu berbeda dan biaya yang dikeluarkan dengan menggunakan mobil dan motor itu juga berbeda, atau menggunakan kereta itu akan berbeda. Jadi walaupun jaraknya sama, ketika media transportasi yang digunakan berbeda, maka dari segi waktunya juga berbeda, dari segi biayanya juga berbeda. Itu disebut dengan jarak relatif, berubah-ubah. Dengan maksudnya berubah-ubah itu bagaimana? Ketika menggunakan mobil, waktunya berbeda dengan menggunakan motor. Biayanya juga berbeda dengan menggunakan motor. Begitu juga dengan menggunakan kereta, waktunya akan berbeda. Tidak 33 jam lagi akan berbeda. Ya, ini waktunya di sini akan berbeda-beda ya. Sedangkan jaraknya tetap sama 1000 km. Kemudian selanjutnya, contoh jarak relatif selanjutnya adalah dari kota ke B, misalnya dengan jarak yang sama 1000 km, kita menggunakan pesawat. Maka dari segi waktu yang berbeda, yang tadi menggunakan mobil itu kurang lebih 33 jam, mungkin menggunakan motor akan berbeda lagi, menggunakan kereta api akan berbeda lagi, sedangkan menggunakan pesawat akan lebih cepat lagi, beda waktunya lagi 30 menit, biayanya juga berbeda, mungkin lebih mahal dibanding kita menggunakan media transportasi mobil, motor, ataupun kereta. Nah, itulah yang disebut dengan jarak relatif berbeda-beda nilainya. Sedangkan kalau jarak absolut atau jarak tetap atau mutlak tadi, nilainya sama, dia 1000 km. Mau menggunakan mobil, motor, atau pesawat, itu sama-sama jaraknya 1000 km. Kalaupun berubah, dia perbedaannya sedikit, mungkin 1100 km. Tapi kalau jarak relatif, ini perbedaannya sangat signifikan. Dan menggunakan mobil dengan pesawat itu akan berbeda jauh, yang satu 33 jam, yang dengan pesawat 30 menit. Dari segi biaya juga berbeda jauh, tentunya dengan pesawat bisa lebih murah ataupun bisa lebih mahal. Contoh jarak relatif yang lainnya, pada saat ini kita pandemi COVID-19 ini mengumpulkan orang dalam jumlah banyak sangat dibatasi, sehingga diusahakan untuk bisa belajar dari rumah seperti kalian dan bekerja dari rumah. Tentunya bagaimana supaya kalian tetap bisa belajar dari rumah, yang didapatkan hampir sama dengan saat kita bertemu langsung ataupun bekerja dari rumah, tetap bisa dilakukan seperti halnya kita bekerja di kantor, walaupun ada perbedaan sedikit. Ya, sekarang solusinya adalah menggunakan handphone Android ya, yang bisa menggunakan itu
Maka dari segi waktu tidak ada perbedaan waktu ya. Ketika kalian ke sekolah, kalian ke tempat kerja, itu membutuhkan waktu untuk pergi ke tempat kerja, untuk pergi ke sekolah. Sedangkan menggunakan handphone itu kita tidak membutuhkan waktu. Namun dari segi biaya, kita membutuhkan kuota internet. Kemudian ketika daerah kalian susah sinyal, maka akan terkendala untuk komunikasi antara tempat yang satu dengan tempat yang lain. Itu jarak relatif antara tempat yang satu dengan tempat yang lain. Tentunya konektivitas internetnya berbeda-beda. Ada yang mudah akses internetnya, ada yang terkendala atau mengalami lag. Nah, itu berkaitan dengan konsep jarak. Itu pentingnya kita mempelajari konsep geografi, salah satunya konsep jarak. Kita bisa tahu kendala fenomena geosfer misalnya sedang kita hadapi saat ini. Selanjutnya, konsep keterjangkauan atau aksesibilitas. Konsep yang mengkaji tingkat kemudahan atau mencapai atau menjangkau suatu lokasi fenomena geosfer tentunya berdasarkan kondisi permukaan bumi dan ketersediaan sarana prasarana transportasi atau komunikasi yang dapat dipakai. Ini berkaitan dengan sarana transportasi atau bisa juga dengan komunikasi. Contoh terapannya dalam kehidupan manusia, di sini ada gempa bumi sulitnya di Sulawesi Tengah yang terjadi pada tahun 2018 menyebabkan sulitnya menyalurkan bantuan pada saat terjadi bencana gempa bumi dan tsunami karena beberapa ruas jalan dan jembatan mengalami kerusakan. Atau di sini karena robohnya pemukiman sehingga akses jalan pun menjadi terganggu. Bantuan pun menjadi terkendala untuk terdistribusi pada wilayah-wilayah yang mengalami kerusakan berat. Selanjutnya konsep pola. Pola ini berkaitan dengan, kita lihat di sini, mengkaji susunan, bentuk, dan persebaran fenomena geosfer, baik yang bersifat alami atau aspek fisik, maupun yang bersifat sosial budaya atau aspek non-fisik. Ini yang sudah kita pelajari di video sebelumnya, video 3 tentang aspek geografi. Pola-pola tersebut dapat diamati dan diinterpretasi serta merupakan hasil dari berbagai proses keruangan. Jadi ketika kita mempelajari konsep pola, kita akan bisa mengidentifikasi kenapa misalnya ini adalah pola sungai. Ini sungai yang bisa berkelok-kelok. Kenapa sungai ini bisa berkelok-kelok seperti ini? Kita bisa mengidentifikasi apa penyebabnya. Kemudian dari faktor aspek fisiknya bagaimana, dari aspek non fisiknya bagaimana, sehingga bahaya yang akan terjadi seperti apa ketika ada pola sungai yang seperti ini. Kemudian dampak positifnya seperti apa. Itu ya. Ini sungai di Republik Ceko di Eropa. Selanjutnya konsep morfologi. Morfologi ini konsep yang berkaitan dengan bentuk permukaan bumi sebagai hasil tenaga endogen dan eksogen yang mengakibatkan terbentuknya berbagai morfologi di permukaan bumi. Jadi tenaga endogen ini adalah tenaga yang berasal dari dalam bumi, pergerakan lempeng, kemudian gempa bumi itu tenaga endogen, sedangkan eksogen ini adalah tenaga yang berasal dari permukaan bumi, misalnya disebabkan oleh ombak, ya, tebing di pinggir, tebing di pantai, setiap waktu terkena oleh ombak maka akan terkikis. Itu namanya konsep hasil tenaga eksogen. Nah, hasil dari tenaga endogen dan eksogen ini akan menyebabkan morfologi di permukaan bumi yang berbeda-beda. Ada yang membentuk perbukitan, ya, perbukitan ini hasil dari tenaga endogen di dalam pergerakan magma di dalam sehingga bentuk permukaan buminya menjadi menonjol. Sedangkan dataran ini, ya, dia datar ya. Nah, morfologi dataran dan
perbukitan ini kemudian akan menyebabkan pemanfaatan permukaan buminya juga berbeda. Yang dataran ada yang dimanfaatkan untuk pertanian, atau pemukiman yang perbukitan pada umumnya dimanfaatkan untuk pertanian. Nah, jadi ini morfologi mempengaruhi jenis penggunaan lahan. Contoh morfologi adalah dataran rendah, dataran tinggi, dan pegunungan. Pada setiap morfologi terjadi pemanfaatan yang berbeda-beda. Sebagai contoh yang di atas tadi, daerah pegunungan udaranya sejuk sesuai untuk perkebunan teh. Pada daerah dataran mudah digunakan untuk daerah pemukiman dan usaha pertanian serta usaha-usaha perekonomian lainnya. Nah, ini contoh terapan konsep morfologi dengan terapan lainnya. Ya, di sini ada yang dibatasi itu merupakan, nah ini hasil dari tenaga endogen, ya, yang agak menonjol ini adalah selanjutnya penutup, ya. Konsep esensial geografi sebagai salah satu cara untuk mengidentifikasi potensi dan permasalahan fenomena geosfer pada suatu wilayah. Ketika kita bisa mengetahui potensi dan permasalahan fenomena geosfer, maka selanjutnya kita bisa mengatasi permasalahan tersebut. Kemudian ketika kita bisa tahu potensi suatu wilayah, kita bisa memanfaatkan potensi sumber daya tersebut, keduanya untuk kemanfaatan hidup manusia. Nah, ini latihan soalnya, silahkan kalian baca. Kemudian kalian identifikasi konsep geografi yang bisa digunakan, konsep geografi apa berdasarkan penjelasan dan contoh yang sudah Ibu terangkan sebelumnya. Nah, ini juga latihan soalnya, tugasnya salin tujuan pembelajaran pada video keempat kali ini. Kemudian jelaskan secara singkat dan padat setiap konsep esensial geografi yang dibahas pada video 4 kali ini. Jadi ada 5 konsep geografi yang sudah dibahas di video kali ini. Silakan kalian simpulkan setiap konsep geografi tadi apa dengan bahasa kalian sendiri. Kemudian salin soal nomor 1 sampai 5 tadi beserta jawabannya. Ketentuan tugas seperti sebelum-sebelumnya, semua tugas dikerjakan pada catatan khusus geografi, gunakan sumber belajar pada blog yang sudah direkomendasikan atau sumber lain yang terkait. Batas waktu pengumpulan 1 minggu, tugas dikirimkan melalui Google Classroom. Terima kasih.